Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi millahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas salah satu pertanyaan yang masuk di DM IG Bapak Fahmi mengenai khodam yang bisa membuat seseorang sakit atau tidak nyaman. Jadi sebelum melanjutkan pembahasan ini lebih lanjut, ada baiknya sahabat BFC semua klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat bertemu di Babah Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat maka kita akan menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat BFC, beberapa hari yang lalu Bapak Fahmi mendapat pesan yang mana sahabat kita ini bertanya tentang keadaannya saat ini gitu kan, karena merasakan tidak nyaman ataupun ada bagian tubuhnya yang merasa sakit gitu, dan dia mempertanyakan apakah ada kaitannya dengan khodam pendamping gitu. Dan sehingga dia menanyakan apakah ada khodam yang bisa membuat seseorang itu sakit dan tidak nyaman pada bagian tubuh tertentu. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan ini lebih lanjut, saya ingin menghimbau kepada sahabat BFC sekalian, jika ada pertanyaan atau ingin konsultasi gitulah, bisa hubungi di IG Bapak Fahmi babah_fahmi 18. Nah, jadi nanti insya Allah akan direspon secara perlahan gitu kan, satu persatu. Semoga apa yang sahabat BFC tanyakan juga bisa Bapak Fahmi jawab secara tepat lah gitu, dan sahabat BFC juga nyaman gitu dengan jawaban-jawaban Bapak Fahmi. Jadi mengingat pertanyaan tadi gitu kan, masalah khodam yang bisa membuat seseorang ataupun tuannya itu sakit, itu memang ada gitu, memang ada. Dan secara biar lebih luas lagi kita bilang bahasanya itu makhluk halus ataupun makhluk alam gaib bisa membuat kita sakit dengan beberapa ketentuan. Yang pertama pastinya karena izin Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa bertindak tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Dan kedua, kenapa seseorang yang mempunyai khodam pendamping bisa sakit atau tidak nyaman? Nah,
yaitu dikarenakan adanya energi baru gitu kan, energi baru yang belum terbiasa dirasakan oleh pewaris ilmu leluhur tadi. Nah, karena kan misalnya bahwa kami nih baru dalam masa proses dan kodam itu datang ataupun para leluhur itu datang, sehingga energi-energi itu kan belum pernah Bapak kami rasakan gitu. Sehingga ketika mereka datang kayak ada perubahan suhu yang berbeda. Nah, jadi sehingga merasa diri itu tidak nyaman gitu kan, merasa tidak apa gitu karena ada perubahan secara tiba-tiba gitu. Tapi pada dasarnya memang itu nanti ada penyesuaian antara energi kodam dan energi pada diri kita, itulah namanya penyelarasan gitu kan. Jadi itu kenapa bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada diri kita. Tapi yang ketiga ini yang mungkin saya rasa sahabat BFC sekalian itu harus waspada, karena ketika seseorang yang memang sudah didampingi oleh kodam leluhur ataupun makhluk alam gaib lainnya gitu kan, yang memang ada terah keturunan gitu, itu biasanya akan ada makhluk-makhluk lain yang di luar dari garis turunannya yang akan ataupun mencoba untuk ikut karena ketertarikannya dengan aura yang dipancarkan oleh seseorang tersebut gitu. Nah, pada saat inilah kita harus waspada dan berhati-hati, karena tidak semua yang menghampiri itu energinya positif, ada yang negatif. Nah, jadi yang keseringan yang membuat diri seseorang itu tidak nyaman dan sakit-sakitan itu adalah energi negatif, karena ada benturan energi antara makhluk halus dengan si manusia ini, atau ya orang yang memang udah ada kodamnya gitu kan, ada pendampingnya, sehingga menarik makhluk-makhluk lain yang di sekitarnya yang tertarik dengan auranya dan itu energi negatif, sehingga ada benturan pergesekan energi sehingga merasa ketidaknyamanan itu tadi, sakit, demam, flu atau apapun. Kadang biasanya ada bagian bahu, tengkuk ataupun bagian tubuh yang lainnya seperti betis atau apa gitu yang sakit gitu. Karena bahwa kami juga pernah mengalami itu di masa bahwa kami masih usia anak-anak, di usia umur 10 tahun atau 11 tahun gitu. Di kamar atau ruangan bawah kami itu ada salah satu makhluk yang memang pada saat itu bahwa kami belum tahu apa-apa gitu kan, tapi memang di sudut kamar itu dulunya ada bekas seperti pohon bambu, dan memang itu rumah bagi makhluk itu gitu kan. Dan ketika bambu itu dibongkar dan didirikan rumah, maka dia tetap berada di situ gitu, berada di situ, sehingga memang dia tidak mengganggu bahwa kami, tapi secara tidak langsung karena energi negatif berbenturan dengan energi saya mungkin kan yang positif, sehingga ada pergesekan dan si makhluk ini metransfer penyakit gitu. Metransfer penyakit atau dari bapak kami mungkin saat itu karena masih kecil, energinya kalah dengan energi negatif yang ia hasilkan dari makhluk itu, sehingga bapak kami mengalami sakit yang mana ketika ada aktivitas berlebih, maka bapak kami batuk tanpa henti gitu. Dan itu dari bapak kami kecil sampai kelas 6 SD itu udah batuk dan batuk, sehingga ada salah satu famili yang memang memahami spiritual juga dan menetralisir itu, dan sampai sekarang alhamdulillah bapak kami sehat gitu kan. Dan jadi kenapa bapak kami sampaikan ini, supaya menjadi pelajaran bahwasanya ketika kita memang sudah mendapat garis turunan warisan ilmu leluhur,
maka kita harus berhati-hati atau waspada. Waspada bukan berarti kita takut atau enggak. Kita harus bisa membedakan mana yang negatif, mana yang positif gitu. Nah, ada baiknya ketika memang sudah ada terah turunan, udah fokuskan saja ke situ dengan cara mengamalkan wiridan puasa dan amalan-amalan baik lainnya gitu. Kalau dengan izin Allah, maka nantinya apa yang ada di diri sahabat BFC semua maka akan terbuka, terkuak secara sendirinya, karena Allah yang memberi pemahaman itu. Jadi untuk sahabat BFC yang menonton video ini, saya harap bisa lebih memperhatikan gitu kondisi lingkungan yang mana makhluk itu berenergi negatif, yang mana juga yang berenergi positif, karena itu adalah dasar gitu untuk bisa kita lebih memperdalam ilmu spiritual. Kalau kita udah bisa mengetahui mana negatif, mana positif, insya Allah aman. Karena kalau namanya positif itu pasti identik dengan hal-hal yang baik, dan negatif itu adalah hal-hal yang buruk. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa BFC sampaikan. Lebih dan kurang BFC mohon maaf, dan kepada Allah BFC mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.